Bab 242, Balap Naga, Swoosh. Naga surgawi menghela napas ke arah tuan istana gagak darah dan kabut hijau samar keluar dari mulutnya. Udara di sekitarnya langsung terbakar. Saat kabut hijau menembus kehampaan, ruang di sekitarnya berubah menjadi kekacauan sementara cahaya terdistorsi. Api naga. Ekspresi tuan istana berubah dengan jelas saat dia berseru. Dragon Flame adalah kemampuan bawaan yang unik untuk ras naga. Setelah setiap naga lahir, mereka secara alami akan dapat menguasai kemampuan ini setelah tumbuh ke keadaan tertentu. Selanjutnya, semakin tua mereka tumbuh, semakin dalam kultivasi mereka. Pada gilirannya, kekuatan api naga akan tumbuh juga, bahkan sampai bisa membakar langit dan lautan. Itu adalah kekuatan surgawi dari para legenda. Sementara api naga di depannya jauh dari tingkat kekuatan surgawi, itu jauh melampaui apa yang bisa ditahan oleh tuan istana juga. Menamparkan tas penyimpanannya, tuan istana mengeluarkan jimat dan menghancurkannya di tempat. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan tongkat tulang berwarna darah. Di bagian paling atas, ada tengkorak yang memancarkan aura menakutkan yang tertanam di atasnya. Kutukan pola darah. Tuan istana melambaikan tongkat tulangnya dan dua sinar cahaya berdarah keluar dari rongga tengkorak. Seolah hidup, tengkorak itu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya hijau. Darah dan lampu hijau menyatu untuk membentuk setetes darah. Seketika, darah itu meledak dan membentuk serangkaian riak di udara yang terbang menuju Dragon Flame. Puff, puff, puff. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda bentrok, bertabrakan, terkorosi dan bertarung di udara, mengeluarkan serangkaian suara saat tiga lampu berwarna berbeda dimuntahkan ke segala arah dengan cara yang sangat mempesona. Sementara Suzimo dan pembudidaya berjubah abu-abu yang tersembunyi di sudut tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi, mereka dapat merasakan fluktuasi mengerikan dari energi itu. Belum lagi Suzimo, bahkan pembudidaya berjubah abu-abu inti emas akan kehilangan nyawanya di tempat jika dia dikejutkan oleh umpan balik pertarungan antara dua makhluk kuat itu. Baik Suzimo dan pembudidaya berjubah abu-abu tampak mengerikan saat mereka menahan napas, tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Kekuatan api naga jelas lebih unggul daripada kutukan pola darah. Kedua energi itu terkunci dalam kebuntuan sesaat sebelum api naga membakar serangkaian pola darah menjadi garing dan turun ke hadapan tuan istana. Setelah menghancurkan jimat perlindungan sebelumnya, tuan istana dikelilingi oleh penghalang pertahanan. Retakan, retakan, retakan. Ini adalah jimat perlindungan paling canggih di antara jimat kelas 5. Namun, itu masih tidak mampu menahan korosi api naga karena retakan muncul tak lama kemudian, itu akan bubar kapan saja. Secara alami, kekuatan naga api juga berkurang setelah ditebas oleh pertahanan kutukan pola darah dan jimat kelas 5. Menghilang. Tuan istana melambaikan tongkat tulang berwarna darahnya sekali lagi, matanya berkedip hijau samar saat dia berteriak. Bang! Akhirnya, api naga menghilang ke udara setelah 3 serangan berturut-turut dari tuan istana. Pada saat ini, naga surgawi berayun di udara dengan tubuh besarnya yang benar-benar mengembang dan terbuka di depan tuan istana, memancar dengan aura yang bisa membuat seseorang gemetar. Munculnya naga surgawi menyebabkan cuaca berubah. Dengan melawan, tuan istana membuat naga surgawi semakin marah. Rekan Taois dari ras naga, kami berdua dari 9 ras. Saya menerobos masuk ke tanah harta karun ini secara tidak sengaja, tolong tunjukkan belas kasihan, teriak The Palace Lord segera dengan wajah pucat. Di sudut, Suzimo terkejut ketika mendengar itu. Ras naga. Mungkinkah bentuk kehidupan primordial di luar benar-benar berasal dari ras naga? Apakah naga benar-benar ada di dunia ini? Pada saat itu, sebuah dorongan muncul di hati Suzimo, dia ingin merobek kain untuk melihat penampilan salah satu dari ras naga. Namun, Suzimo masih menahannya. Kembali ketika dia belajar di kota Pingyang, dia sudah mendengar banyak legenda tentang naga. Samar-samar dan tanpa dasar, legenda-legenda itu hanyalah cerita rakyat yang menyebar di antara alam fana. Suzimo tidak pernah menganggapnya serius sebelumnya. Faktanya, sebelum dia bertemu dengan Chang Lang yang sempurna, dia tidak percaya bahwa makhluk abadi juga ada. Kemudian, Suzimo melangkah di jalur kultivasi dan bergabung dengan puncak etiril. Di puncak etiril, Suzimo membaca beberapa buku kuno. Tak satu pun dari mereka memiliki catatan tentang naga. Bahkan jika ada, mereka sangat pendek dan tidak jelas. Dengan membaca banyak buku kuno, seseorang dapat mengumpulkan beberapa informasi terbatas. Naga adalah keberadaan yang menakutkan di era primordial. Mereka bukan bagian dari ras iblis dan merupakan ras unik mereka sendiri, yang dikenal sebagai ras naga. Legenda mengatakan bahwa ras naga sangat kuat dan mereka sangat mulia di era primordial, memerintah melalui zaman kuno.
Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ras naga menghilang dari pasir waktu dan punah, berubah menjadi legenda belaka. Su Zimo merasa ragu terhadap catatan itu. Dari sudut pandangnya, karena ras naga memiliki sejarah yang begitu megah, pasti akan ada beberapa jejak yang tersisa di daratan Tianhuang. Sebelum ini, Su Zimo belum pernah melihat apapun tentang itu sebelumnya. Seketika, gambar kerangka besar yang hampir menembus seluruh lautan tulang muncul di benak Su Zimo. Mungkinkah itu mayat naga? Memikirkan kemungkinan itu membuat Su Zimo terkejut. Sambil mengerutkan kening, dia mengingat apa yang dikatakan sebelumnya dan sebuah pikiran melintas di benaknya, 9 balapan. Apa itu? Di ujung lain, kilatan berkedip melalui mata pembudidaya berjubah abu-abu sesaat setelah mendengar itu. Dia seseorang dari 9 ras. Kutukan pola darah. Mungkinkah? Mata pembudidaya berjubah abu-abu melintas saat dia menebak identitas Tuan Istana. Jadi bagaimana jika Anda salah satu dari 9 balapan? Terlepas dari kenyataan bahwa garis keturunanmu tidak murni membuatmu menjadi anak haram, bahkan jika kamu berdarah murni, datang ke sini untuk memakan keturunan ras naga hanya meminta untuk mati. Di dalam kehampaan, suara yang dalam dan kuat menggelegar. Setiap kata yang keluar seperti guntur yang mengguncang pikiran seseorang. Astaga, naga surgawi mengayunkan ekornya. Dipenuhi dengan sisik hijau, ekor naga yang tebal seperti cambuk surgawi menghantam penguasa istana dengan kekuatan penghancur. Ah! Ekspresi Tuan Istana berubah dengan jelas saat dia berseru. Bahkan sebelum ekor naga itu tiba, aura kematian yang menyesakkan sudah mendekat. Tuan Istana menggigit lidahnya dengan lembut dan meludahkan setetes esensi darah. Setelah memuntahkan esensi darah, Tuan Istana tampaknya telah melemah secara besar-besaran saat matanya meredup dengan putus asa. Dengan mengorbankan darah esensi itu, dia harus membutuhkan lebih dari 10 tahun penyembuhan untuk pulih bahkan jika dia bisa selamat dari ekor naga itu. Pergi. Tuan Istana melantunkan rantai mantra yang tidak jelas dan melambaikan tongkat tulangnya yang berwarna darah, mengarahkannya ke depan. Cahaya darah berubah menjadi kerangka raksasa yang menggerogoti ekor naga. Pada saat yang sama, Tuan Istana mengeluarkan beberapa jimat dari tas penyimpanannya dan menghancurkan semuanya. Matanya menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia telah mengumpulkan jimat-jimat itu selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka semua akan habis dalam satu putaran ini. Dia sangat sedih untuk pertempuran ini. Dia awalnya mengejar penggarap pendirian Yayasan Belaka yang pasti akan dibunuh. Tetapi untuk beberapa alasan, dia adalah orang yang ditempatkan dalam posisi pasif untuk seluruh situasi, seolah-olah seseorang sedang mengarahkan hidungnya. Setelah putaran siksaan, dia tiba di tempat ini dengan kecelakaan aneh dan disalahkan karena menjadi sasaran naga suci bahkan tanpa melihat siapapun sama sekali. Bab 243, Jimat Pemindahan Kecil, Bang. Ekor naga itu bertabrakan keras dengan kepala kerangka dan mengeluarkan suara yang menghancurkan bumi di udara. Hampir seketika, tengkorak itu dihancurkan menjadi kekuatan dan tersebar di sekitarnya. Astaga, momentum ekor naga tidak berhenti dan mencambuk tubuh Lord Bloodcrow Palace dengan kejam. Bang, 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 bahkan jimat yang ditumpuk tidak dapat menahan keganasan ekor naga surgawi. Glabella Tuan Istana menyala saat kesadaran roh tirani melonjak, melawannya dengan sekuat tenaga. Bang! Seperti layang-layang yang putus, Tuan Istana dikirim terbang dari setengah gunung dan mendarat dengan keras di tanah, menciptakan awan debu besar. Puff! Dia batuk seteguk darah saat warna mengering dari wajahnya. Matanya meredup saat tulangnya patah, bahkan organ tubuhnya hancur. Jika bukan karena upaya terakhirnya untuk melawan, ekor itu akan mencambuknya menjadi kabut darah. Perbedaannya terlalu besar. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Ini benar-benar, bukan aku. Saya baru saja tiba dan bahkan belum masuk. Petik 2. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Tuan Istana tersentak dengan suara gemetar. Siapa lagi kalau bukan kamu? Naga surgawi melayang di udara dan melihat ke bawah ke arah Tuan Istana saat menanyainya dengan keras. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tuan Istana menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Rekan Taois dari ras naga, tolong dengarkan aku. Alasan mengapa saya datang ke sini adalah karena saya mencoba membunuh seseorang. Keturunan Anda pasti telah dimakan oleh orang itu. Dia adalah pembunuh yang sebenarnya. Aku yakin dia masih ada di sekitar sini. Dia pasti menggunakan semacam trik untuk menyembunyikan dirinya dan pasti tidak pergi jauh." Setelah mendengar itu, Su Zimo dan pembudidaya berjubah abu-abu yang bersembunyi di sudut merasa hati mereka mengepal, mereka sangat takut sehingga mereka bahkan tidak berani mengambil napas dalam-dalam. Kultivator berjubah abu-abu meratap dalam hati.
Meskipun benar bahwa kain lapnya memiliki kemampuan untuk menipu penglihatan seseorang, itu juga didasarkan pada keadaan. Baik itu telur naga dicuri atau dimakan, naga suci pasti akan sangat terpengaruh oleh pukulan itu. Dalam keadaan bermasalah itu, ia akan menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya, bergegas keluar untuk segera memburu si pembunuh. Dengan kain untuk menyembunyikan tubuh mereka dan menyembunyikan aura mereka, akan mudah untuk melarikan diri pada saat itu. Lebih jauh lagi, naga surgawi tidak akan menyangka bahwa alih-alih segera pergi, mereka akan bersembunyi di dalam gua. Itu adalah titik buta psikologis. Namun, pembudidaya berjubah abu-abu tidak menyangka bahwa tuan istana ini akan muncul entah dari mana dalam kekacauan. Memburu Suzimo ke tempat ini, dia menyimpulkan bahwa Suzimo ada di dalam gua dengan bimbingan kekuatan kutukan darah. Itulah alasan mengapa tuan istana mengatakan apa yang dia katakan. Jika naga itu berbalik dan mencari di gua, kain pembudidaya berjubah abu-abu berubah menjadi ornamen yang lengkap. Kain itu bisa menyembunyikan mereka dari deteksi Golden Cores atau bahkan Naschen Souls dengan sangat mudah. Namun, itu adalah mimpi bodoh untuk berpikir bahwa itu bisa menyembunyikan mereka dari deteksi naga dewasa. Tepat setelah tuan istana mengatakan itu, keheningan turun di luar. Suasana berubah menjadi sangat aneh. Dunia sepertinya berhenti. Ekspresi tekad melintas di mata pembudidaya berjubah abu-abu saat dia meraih tas penyimpanannya sambil menyingkirkan kain itu pada saat yang sama. Pada saat ini, jika mereka terus bersembunyi, itu hanya akan menipu diri mereka sendiri. Sebuah jimat muncul di telapak kultivator berjubah abu-abu. Jimat transferensi kecil. Ini adalah jenis jimat di era kuno yang telah hilang seiring berjalannya waktu. Bahkan di era kuno, jimat pemindahan kecil terkenal dan sangat langka. Menghancurkan jimat pemindahan kecil dapat membawa seseorang menjauh dari lokasi mereka saat ini secara instan, memindahkan mereka ribuan kilometer jauhnya. Sementara titik akhirnya tidak pasti, kemampuan seperti itu sudah cukup untuk menggerakkan setiap pembudidaya. Lagi pula, itu berarti bahwa setiap pembudidaya yang memiliki jimat pemindahan kecil dapat langsung melarikan diri dari bahaya dan memastikan bahwa mereka tidak akan mati. Nilai dari jimat pemindahan kecil terbukti dengan sendirinya. Menggunakan satu berarti ada satu yang kurang tersedia. Di dunia kultivasi saat ini, jimat pemindahan kecil adalah sesuatu yang dianggap tak ternilai harganya. Tidak ada jumlah batu roh yang bisa membelinya. Agar adil, pembudidaya berjubah abu-abu tidak berharap untuk menggunakan jimat pemindahan kecil dalam rencana aslinya. Namun, mengingat keadaan yang mendesak, dia akan mati jika dia tidak menggunakannya. Saat pembudidaya berjubah abu-abu menarik kain itu, dua pria muncul, berdiri di sudut terdalam gua. Tuan istana mengedipkan mata hijaunya, ini adalah pertama kalinya dia melihat Suzimo. Adapun Suzimo, ini juga pertama kalinya dia melihat pengejarnya. Meskipun itu adalah momen yang singkat, mereka berdua segera mengingat satu sama lain. Saat berikutnya, Suzimo melihat bentuk kehidupan purba yang berputar di langit. Set, jantungnya berdetak kencang saat pupilnya langsung mengerut, terengah-engah untuk menghirup udara dingin. Itu terlalu mengejutkan. Jika dia tidak melihatnya sendiri, Suzimo tidak akan bisa membayangkan bahwa bentuk kehidupan bisa tumbuh sedemikian rupa sambil memancarkan kehadiran yang menakutkan dan menakutkan. Di depan bentuk kehidupan primordial ini, Suzimo sebenarnya merasakan rasa tidak berarti dan dorongan untuk bersujud dalam ibadah. Seolah-olah pihak lain sangat mulia dan tertinggi. Pikiran itu menyembur ke dalam pikirannya, seolah-olah itu tertanam dalam di dasar garis keturunannya. Suzimo mengerutkan kening. Perasaan ini membuatnya merasa sangat jijik. Kecuali dia mau, Suzimo tidak akan membungkuk atau berlutut kepada siapapun. Dia menyipitkan matanya dengan tatapan membara. Melawan kekuatan naga surgawi, dia membusungkan dadanya sebagai gantinya sementara jejak niat membunuh yang tajam terungkap di matanya. Saat perasaan rendah hati itu muncul, Suzimo menghancurkannya menjadi ketiadaan. Sementara perubahan yang terjadi di Suzimo sangat singkat, hampir seketika, pembudidaya berjubah abu-abu merasakannya. Dia menatap Suzimo dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa pembudidaya berjubah hijau ini tidak sederhana. Dia adalah satu-satunya yang tahu dengan jelas betapa sulitnya melepaskan diri dari kekuatan dan aura otoritatif seseorang dari ras naga. Tidak hanya membutuhkan tekad yang tidak dapat dihancurkan, itu juga membutuhkan kepercayaan diri yang berbatasan dengan kesombongan dan jenis dominasi yang akan membuat seseorang memandang rendah seluruh dunia dan tidak takut apapun. Mungkin ada pembudidaya di luar sana yang bisa memenuhi beberapa persyaratan itu. Namun, hanya ada beberapa yang bisa memenuhi ketiganya. Suzimo di depannya adalah salah satunya.
Jika Suzimo telah memberi kultivator berjubah abu-abu rasa hormat yang baru ditemukan, anjing kecil hitam dan sederhana dalam jubah Suzimo bahkan lebih luar biasa. Bagaimana mungkin? Mata pembudidaya berjubah abu-abu dipenuhi dengan ketidakpercayaan terhadap naga surgawi yang berputar di langit dengan cahaya suci yang berkilauan di sekitarnya dan tanduk yang mengancam di kepalanya, tidak ada jejak ketakutan yang ditemukan di mata Night Spirit. Sebagian besar tubuhnya tersembunyi dalam pelukan Suzimo, hanya memperlihatkan sepasang mata hitam pekat. Dengan ekspresi tenang, ia memelototi naga suci di langit dengan dingin. Tatapan Night Spirit agak aneh sehingga pembudidaya berjubah abu-abu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Namun, dia akan selalu mengingat tatapan itu. Bertahun-tahun kemudian, ketika pembudidaya berjubah abu-abu akhirnya mengetahui tentang asal-usul roh malam, dia akan tercerahkan setelah mengingat tatapan ini. Bab 244, melarikan diri terhadap Suzimo, pembudidaya berjubah abu-abu itu sangat membenci sepanjang waktu. Jika bukan karena orang ini, dia pasti sudah lama lolos tanpa cedera setelah mencuri telur naga. Di masa depan, dia akan memelihara naga surgawi, betapa mulianya itu. Tapi sekarang, tidak hanya telur naga yang hilang, bahkan harta paling berharga dan paling langka yang dimilikinya, jimat pemindahan kecil, dibawa keluar. Ini adalah kerugian besar. Kultivator berjubah abu-abu mengutuk secara internal. Setelah menghancurkan jimat pemindahan kecil, insting pertamanya adalah mengirim Suzimo terbang dengan tendangan. Dia dendam. Kenapa lagi dia akan mendarat dalam keadaan yang menyedihkan jika bukan karena pembudidaya berjubah hijau itu. Namun, ketika dia merasakan perubahan Suzimo di samping tatapan Night Spirit, pembudidaya berjubah abu-abu itu berubah pikiran pada menit terakhir. Dia memutuskan untuk membawa kultivator berjubah hijau dan anjing hitam itu bersamanya. Itu, jimat pemindahan kecil. Tatapan Lord Bloodcrow Palace menyipit saat dia langsung mengenali jimat itu. Jimat pemindahan kecil dihancurkan. Fluktuasi energi yang sangat aneh meledak dari telapak tangan pembudidaya berjubah abu-abu. Getaran kekerasan tiba-tiba pecah di angkasa. Tepat setelah itu, pusaran besar muncul di belakang pembudidaya berjubah abu-abu, intinya gelap dan tak berdasar seperti lubang hitam. Kekuatan hisap yang sangat kuat bekerja dengan sendirinya pada pembudidaya berjubah abu-abu. Sebelum dia diseret ke dalam lubang hitam, pembudidaya berjubah abu-abu itu mengulurkan tangan dan meraih lengan Suzimo, menarik yang terakhir. Seluruh proses tampak sangat lambat pada narasi tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sepersekian saat. Astaga, kedua sosok itu ditelan seluruhnya oleh lubang hitam dan menghilang. Hampir seketika, naga surgawi yang masih di langit berubah menjadi seberkas cahaya hijau besar dan turun ke tengah gunung, menyebabkan gunung yang saleh itu retak dan runtuh di tempat. Meskipun kecepatan Divine Dragon cukup cepat, itu masih selangkah lebih lambat. Mengaum, marah, ia membuka mulut merah darahnya dan air liur menetes ke bawah, melolong dengan auman naga yang menghancurkan bumi yang bergema di seluruh dunia. Di sekitar kepala naga surgawi, suara itu tampak seperti tubuh dan membentuk riak yang menyebar ke segala arah, menyapu seluruh reruntuhan primordial sehingga mayat yang tak terhitung jumlahnya di lautan tulang dikirim melompat. Binatang bertulang putih yang tak terhitung jumlahnya terbangun, tampaknya dipanggil. Bahkan kerangka seekor naga yang menembus seluruh lautan tulang bergetar seolah ingin melayang ke surga. Saat auman naga berakhir, auman naga yang samar bisa terdengar dari lembah yang terdiri dari pegunungan di belakang gunung yang saleh. Raungan naga dari lembah tidak keras dan tidak jelas, tetapi membawa beban waktu, itu bermartabat dan agung. Tuan istana mendengus kesakitan, tampak lebih mengerikan. Raungan naga dari lembah tampak tidak signifikan, tetapi itu hampir menghancurkan roh esensinya. Binatang bertulang putih yang terbentuk di lautan tulang runtuh menjadi banyak tulang dan jatuh ke tanah sekali lagi. Berpotongan di udara, kedua naga itu mengaum sepertinya sedang mengomunikasikan sesuatu. Naga surgawi di udara di atas sangat marah, melolong dengan cara yang hiruk-pikuk. Namun, auman naga dari lembah tampaknya berusaha menghentikannya. Pertengkaran antara kedua belah pihak semakin intens dan tidak dapat dipertahankan lagi. Akhirnya, naga surgawi mengeluarkan raungan terakhir dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau, menghilang dari langit di atas gunung yang saleh saat melesat menuju bagian luar lautan tulang. Ada banyak pembudidaya mondar-mandir di sekeliling hutan primordial masih. Ini adalah pembudidaya yang sangat berhati-hati yang tidak berani menginjakkan kaki ke hutan primordial dengan santai. Namun, mereka juga marah karena pergi begitu saja. Tidak lama kemudian, raungan keras meledak dari arah kehancuran primordial. Beberapa pembudidaya mengerutkan kening. Samar-samar merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, ketakutan berkedip di mata mereka saat mereka berbalik dan pergi.
Tetapi bagi sebagian besar pembudidaya, mereka bersemangat ketika mereka berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Terbang ke langit, mereka terus melihat ke arah reruntuhan. Suara itu sangat aneh. Aku ingin tahu binatang macam apa itu. Dari suaranya, binatang itu tidak lemah. Itu mungkin binatang buas dari era primordial yang sudah punah di daratan Tianhuang. Jika binatang itu berani menunjukkan dirinya, aku pasti akan menjatuhkannya secara pribadi dan memaksanya untuk bersumpah denganku. Tak lama, seekor naga dewa yang menjulang tinggi dengan kepala tanduk melintasi lautan tulang, hutan primordial, dan tiba di udara dengan aura yang mengesankan. Melihat ke bawah ke tanah yang luas, itu memancarkan tekanan yang mengerikan dengan tatapan membunuh di matanya. Semua orang terperanjat. Para pembudidaya yang berada di udara merasakan anggota badan mereka menjadi dingin dan lemas saat mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Gedebuk, gedebuk. Para pembudidaya yang berdiri semuanya berlutut. Di bawah kekuatan naga yang tak terbatas, ribuan pembudidaya gemetar dengan wajah pucat dalam keheningan. Kultivator yang mengatakan bahwa dia akan menjatuhkan binatang itu sudah ketakutan, kencing, dan buang air besar di tempat. Berlutut di tanah, dia bersujud dengan deras. Mengaum, naga surgawi meraung ke langit. Puff, puff, puff. Di luar hutan primordial, ribuan pembudidaya meledak, berubah menjadi kabut daging dan lumpur berdarah saat mereka mati di tempat. Para pembudidaya yang pergi lebih awal terkejut ketika mereka melihat pemandangan dari jauh. Itu terlalu tragis. Beberapa ribu pembudidaya, termasuk Golden Chorus, bahkan tidak bisa menahan lolongan naga surgawi. Dalam sekejap mata, area di luar hutan primordial berubah menjadi neraka asura dengan mayat berserakan di mana-mana dan sungai darah. Naga surgawi membenci para pembudidaya itu sampai ke intinya. Untuk itu, orang-orang itu tidak berbeda dengan dua orang yang melarikan diri. Setelah melihat lebih dekat, naga surgawi melonjak ke langit dan terbang di atas 9 langit dengan niat membunuh yang mematikan. Mempercepat ke kejauhan, itu menghilang ke langit di atas reruntuhan primordial tak lama. Hanya sampai saat itulah Tuan Istana menghela nafas lega. Dia telah selamat. Berbaring di tanah, semuanya terasa tidak nyata dan Tuan Istana memiliki ekspresi bingung. Untungnya, naga surgawi memilih untuk pergi pada akhirnya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Berdiri dengan susah payah, Palace Lord mencengkeram tongkat tulang berwarna darahnya dan menjaring tubuhnya yang sangat terluka untuk menyeberangi lautan tulang, tiba di depan hutan primordial sekali lagi. Menguasai. Raja Gagak Darah telah menunggu lama. Ketika dia melihat keadaan mengerikan yang dialami Raja Istana, ekspresinya berubah saat dia buru-buru bergegas untuk mendukung yang terakhir. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Gagak Darah sedikit tersesat. Sambil menggertakkan giginya, Palace Lord mengatupkan giginya, mengungkapkan kebencian yang tak ada habisnya di matanya saat dia gemetar karena marah. Pada saat ini, dia akhirnya mendapatkan kembali akal sehatnya. Sejak awal, pengejaran ini sudah menjadi bagian dari jebakan Susimo. Dia tidak hanya gagal membunuh anak itu secara pribadi, dia hampir mati, itu benar-benar gagal. Luka-luka di tubuhnya sangat besar dan dia akan membutuhkan beberapa dekade pemulihan untuk pulih. Susimo, kamu harus hidup dengan baik. Jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Saat saya muncul kembali, itu akan menjadi waktu bagi Anda untuk mati. Petik 2. Ekspresi Palace Lord muram saat dia mengeluarkan serangkaian tawa dengan tatapan ganas. Raja Gagak Darah berdiri di samping, tidak berani mengatakan apapun. Beberapa saat kemudian, Tuan Istana mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Ayo pergi. Kembali ke Gunung Gagak Hitam. Tuan, akan sulit bagi kami untuk menyeberangi hutan primordial ini karena luka seriusmu. Panggil semua anggota klanmu ke sini. Bahkan jika Gagak Darah itu harus mati di sini, mereka harus membuat jalan bagi saya untuk keluar." Petik 2. Setelah hening sejenak, Raja Gagak Darah mengangguk. Dipahami. Bab 245, menargetkan roh malam dalam kehampaan ribuan kilometer jauhnya dari reruntuhan primordial, sebuah lubang hitam raksasa muncul dan dua sosok jatuh darinya, mendarat dengan keras ke tanah dengan awan debu besar. Tubuh Susimo kuat dan dia tidak merasakan apa-apa. Aduh! Di sisi lain, pembudidaya berjubah abu-abu menangis kesakitan. Sementara dia adalah inti emas, fisiknya tidak sekuat Susimo. Jatuh membuatnya memamerkan giginya dan mendesis kesakitan. Melihat sekeliling, Susimo menyadari bahwa mereka telah meninggalkan reruntuhan purba dan tiba di tempat yang sama sekali asing. Jimat pemindahan kecil. Matanya berkilauan saat dia bergumam. Dia tidak tahu apa-apa tentang jimat dan itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang jimat itu juga.
Namun, kemampuan minor transference jimat adalah pembuka mata bagi Suzimo. Teleportasi luar angkasa. Di daratan Tianhuang, sebagian besar pembudidaya yang ingin berteleportasi harus menyiapkan formasi teleportasi terlebih dahulu. Semakin tinggi level formasi teleportasi, semakin jauh mereka bisa diteleportasi. Suzimo tidak pernah menyangka bahwa jimat yang tampaknya sederhana benar-benar dapat mengaktifkan efek teleportasi luar angkasa. Agar adil, mengingat keadaan seperti itu, tidak mungkin baginya dan pembudidaya berjubah abu-abu untuk melarikan diri jika bukan karena jimat pemindahan kecil. Pikirannya berkelebat ketika dia mengingat pandangan terakhir yang mengejutkan yang dia miliki sebelum meninggalkan reruntuhan primordial. Tubuh sangat ramping yang ditutupi sisik seolah-olah mengalir dengan air baja. Kepalanya mengerikan dan memiliki cakar yang tajam, mengeluarkan kekuatan ledakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Raungan keras dan jelas yang bisa menembus emas dan memecahkan batu hanya bisa digambarkan dengan sempurna sebagai auman naga. Apakah itu benar-benar naga? Melihat pembudidaya berjubah abu-abu, Suzimo tidak bisa tidak bertanya. Banyak hal yang dialami Suzimo hari ini benar-benar melampaui pemahamannya tentang dunia kultivasi, dan daratan Tianhuang. Sampai sekarang, Suzimo tidak percaya bahwa naga yang hidup dan bernafas telah muncul di hadapannya. Selanjutnya, dia hampir terbunuh oleh naga itu. Ketika dia mendengar pertanyaan Suzimo, pembudidaya berjubah abu-abu memutar matanya dan mengejek dengan dingin, "Bagaimana menurutmu? Itu benar-benar naga." Di era primordial yang jauh, ada ras yang sangat kuat yang dikenal sebagai ras naga. Tepat setelah itu, Suzimo memikirkan sesuatu. Karena bentuk kehidupan hijau itu adalah seekor naga, itu berarti telur raksasa di dalam gua itu adalah telur naga. Aku benar-benar memakan seekor naga. Suzimo terkejut. Atau lebih tepatnya, itu adalah setengah naga. Night Spirit memakan setengah lainnya. Kultivator berjubah abu-abu yang masih duduk di tanah semakin frustrasi semakin dia memikirkannya. Ketika dia mendengar Suzimo bergumam pada dirinya sendiri di samping, dia bahkan lebih marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Maju ke depan, dia memelototi Suzimo dan menggertakkan giginya. Kamu juga tahu bahwa kamu memakan seekor naga. Dari semua hal, mengapa kamu harus makan telur naga? Jika kamu tidak memakan telur itu pasti akan melahirkan naga suci di masa depan setelah aku mencurinya. Dan sekarang, aku tidak mendapatkan apa-apa. Sebelum Suzimo bisa bereaksi, roh malam, yang bersembunyi di jubahnya, tiba-tiba menjulurkan cakarnya yang tajam dengan tatapan dingin. Seolah-olah akan menyerang tanpa ragu-ragu jika pembudidaya berjubah abu-abu itu memiliki gerakan aneh. Saat Night Spirit menjulurkan cakarnya, pembudidaya berjubah abu-abu merasakan hembusan udara dingin melewati punggungnya. Merasakan sesuatu, dia menundukkan kepalanya dan memelototi Night Spirit, berteriak, "Kenapa? Anda ingin menggigit saya, anjing hitam? Kamu arogan kecil, Petik 2. Melihat cakar Night Spirit, pembudidaya berjubah abu-abu menyipitkan pandangannya dan berkomentar dengan lembut. Ketebalan cakar Night Spirit hampir identik dengan lubang di telur naga. Oh! Kesadaran muncul pada pembudidaya berjubah abu-abu ketika dia berkata, seluruh kekacauan itu, anjing hitam ini sebenarnya yang memulainya. Melihat cara gila pembudidaya berjubah abu-abu, roh malam tidak merasakan permusuhan darinya dan tidak lagi terganggu. Itu setengah menutup matanya dan tergeletak di dada Suzimo lagi. Kultivator berjubah abu-abu mengukur Night Spirit dan merenung dalam-dalam. Awalnya, dia berpikir bahwa Night Spirit hanyalah seekor anjing belaka. Dia bahkan mengejek Suzimo karena membesarkan seekor anjing sebagai binatang roh. Namun, dari kelihatannya, Night Spirit tidak sesederhana itu. Di samping anjing, bahkan sisa binatang purba atau binatang buas berdarah murni mungkin ragu untuk makan jika telur naga diletakkan di depan mereka. Namun, tidak peduli bagaimana pembudidaya berjubah abu-abu memikirkannya, dia tidak dapat menemukan binatang iblis yang bisa menandingi roh malam. Menggosok dagunya, pembudidaya berjubah abu-abu memutar matanya saat sebuah pikiran perlahan muncul di benaknya. Saat itu, Suzimo bertanya di samping, "Saya Suzimo dari Puncak Etiril. Rekan Taois, bolehkah saya tahu nama Anda?" Petik 2. Lin Xuanji. Perhatian pembudidaya berjubah abu-abu sebagian besar pada roh malam saat dia menjawab tanpa banyak berpikir. Mengangguk kepalanya, Suzimo menangkupkan tinjunya dengan sungguh-sungguh. "Terima kasih telah menyelamatkanku kali ini. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan membalas Anda di masa depan." Petik 2. Tidak perlu untuk masa depan. Anda bisa melakukannya sekarang. Lin Xuanji tersenyum dan menunjuk ke Night Spirit di pelukan Suzimo. Daois,
Kami akan mempertimbangkan hutang Anda dilunasi jika Anda memberi saya anjing itu. Bagaimana? Meskipun Lin Xuanji tidak tahu latar belakang Night Spirit, dia tahu bahwa itu memiliki potensi besar. Bahkan jika itu benar-benar seekor anjing, itu pasti bisa berubah menjadi binatang roh yang ganas dan menakutkan setelah memakan setengah telur naga. Lin Xuanji samar-samar bisa merasakan bahwa jika dia bisa membawa Night Spirit pergi, itu pasti akan menebus kehilangannya kali ini. Roh malam. Su Zimo membeku sesaat. Dia tidak menyangka bahwa Lin Xuanji akan menargetkan Night Spirit. Terkekeh, Su Zimo menjawab, tidak masalah bagiku untuk setuju. Namun, Night Spirit pasti tidak akan pergi bersamamu. Petik 2. Hehe. Lin Xuanji tertawa kecil dan bertanya, jadi, kamu setuju dengan itu? Jika ya, maka kita seimbang dan tidak ada yang berutang apapun kepada siapapun. Bagaimana tentang itu? Tentu. Su Zimo mengangguk, tersenyum dalam hati. Dia paling tahu temperamen Night Spirit, pembudidaya berjubah abu-abu pasti akan bingung karena ingin menargetkan Night Spirit. Besar. Lin Xuanji menepuk bahu Su Zimo. Selama kamu setuju, serahkan sisanya padaku. Saya akan menunjukkan kemampuan saya juga. Su Zimo tersenyum tanpa menjawab. Datang sebelum Night Spirit, Lin Xuanji bertanya sambil tersenyum, anjing hitam kecil, ikut denganku. Night Spirit mengabaikannya dan menutup matanya, sepertinya tertidur. Lin Xuanji mengangkat kipas lipat di tangannya dan mengetuk ke arah kepala Night Spirit, menegur dengan lembut, anak kecil ini cukup pandai berpura-pura. Tepat saat kipas lipat hendak mendarat di kepala Night Spirit, tiba-tiba ia terbangun. Itu mengangkat kepalanya dan menggigit kipas lipat Lin Xuanji, mengeluarkan geraman mengancam dari tenggorokannya. Hai, Lin Xuanji panik dan menarik kipas lipatnya dengan tergesa-gesa. Namun, Night Spirit menggigit erat dan menolak untuk mengalah. Jangan, Lin Xuanji melambaikan kipas lipat di tangannya dengan sangat panik sehingga lengannya hampir terkilir. Baru saat itulah dia berhasil membuang Night Spirit. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke kipas lipat Lin Xuanji dengan ekspresi tenang. Kipas lipat itu adalah harta karun. Gigitan Night Spirit cukup kuat untuk mematahkan bahkan Demon Suppressing Rope. Namun, kipas lipat itu bahkan tidak tergores sama sekali. Bab 246, Menyembunyikan Rahasia Surgawi, Anjing Gila. Lin Xuanji hampir berkeringat dingin. Hal kecil ini tidak terlihat terlalu besar dan sepertinya baru saja lahir. Namun, itu cukup kuat dan hampir menarik kipas lipat dari tangannya. Kipas lipat di tangan Lin Xuanji cukup kuat, itu adalah simbol garis keturunannya. Jika dia benar-benar kehilangan kipas, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Selanjutnya, dia tidak mampu kehilangannya. Semakin Lin Xuanji memikirkannya, semakin dia takut. Jika Night Spirit benar-benar merenggut kipas lipatnya, bagaimana dia akan memberitahu lelaki tua itu setelah kembali? Bahwa kipas lipatnya hilang dan dibawa pergi oleh seekor anjing. Orang tua itu pasti akan mencambuknya sampai mati. Pada pemikiran itu, Lin Xuanji memelototi Night Spirit dengan marah. Secara alami, Night Spirit tidak malu-malu dan melotot ke belakang juga. Pria dan binatang itu saling melotot. Setelah beberapa saat, Lin Xuanji menyerah dan menunjukkan senyum ramah. Anjing gila, ahem, roh malam. Menurutmu ini apa? Dengan mengatakan itu, Lin Xuanji mengeluarkan botol kecil dari tas penyimpanannya dan melepaskan sumbat botolnya. Seketika, aroma herbal yang kuat tercium. Bahkan ada bau samar darah bercampur dengan aroma herbal. Obat darah daging. Darah daging eliksir disempurnakan menggunakan esensi darah dan daging dari binatang iblis. Digabungkan dengan banyak ramuan lain dan proses yang sulit, produk akhir adalah favorit banyak binatang iblis. Grade dari Blood Flash Elixir yang dibutuhkan tergantung pada level dari Demon Beast yang coba ditekan. Blood Flash Elixir di depan mereka memiliki level yang cukup tinggi. Itu bisa menjadi obat mujarab grade 2 atau bahkan 3. Meskipun Su Zimo telah mencoba-coba pemurnian elixir, dalam semua keadilan, dia hanya bisa memperbaiki elixir grade 1. Selanjutnya, sejak 5 puncak berhadapan, dia tidak berniat menghabiskan lebih banyak usaha dan waktu untuk penyempurnaan elixir. Dia harus menyerah. Saat tingkat elixir meningkat, tuntutan teknik penyempurnaan elixir akan lebih tinggi dan resepnya juga akan menjadi lebih kompleks. Su Zimo bukan dewa dan tidak punya banyak waktu dan energi. Jalan yang ingin dia ambil adalah jalan yang penuh dengan kesulitan. Atas dasar keabadian dan kultivasi iblis, dia hanya bisa memilih antara penyempurnaan senjata atau ramuan dan Su Zimo memilih yang pertama. Jika itu adalah harimau roh atau bangau kecil, keduanya akan menerjang untuk mendapatkan obat darah daging ini dengan cara yang hiruk-pikuk saat mereka melihatnya. Tidak peduli konsekuensinya,
mereka hanya akan memakannya dulu. Namun, Night Spirit sangat tenang. Itu menatap Blood Flash Elixir dengan jijik dan cemberut bibirnya. Brengsek, Lin Xuanji terprovokasi. Dia bisa merasakan harga dirinya dihina dan diinjak-injak oleh tatapan itu. Aku benar-benar dihina oleh seekor anjing. Lin Xuanji sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan matanya merah. Su Zimo tersenyum dan menepuk bahu Lin Xuanji, berkata dengan sungguh-sungguh, kamu akan terbiasa. Lin Xuanji, marah, Lin Xuanji mengeluarkan seikat harta lagi dari tas penyimpanannya. Ada pil dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar terang dan terpancar dengan aroma, bahkan ada inti dalam dari binatang iblis di dalamnya. Night Spirit menyipitkan pandangannya dan bersandar di dada Su Zimo dengan malas, mengabaikan Lin Xuanji. Lin Xuanji kesal. Sesaat kemudian, dia tidak tahan lagi. Beringsut diam-diam ke Su Zimo, dia berbisik, rekan Taois, seperti apa anjing gila itu? Katakan padaku. Su Zimo punya ide dan mengangguk. Saya dapat memberitahu Anda, tetapi Anda harus menukar sesuatu untuk itu. Apa? Lin Xuanji mundur setengah langkah, wajahnya dipenuhi kewaspadaan. Jimat pemindahan kecil itu, apakah kamu punya lagi? Jual saya beberapa dari mereka, kata Su Zimo. Lin Xuanji hampir memuntahkan darah. Wajahnya muram dan tubuhnya gemetar, sepertinya marah sampai di ambang kehancuran. Melihat itu, Su Zimo buru-buru menambahkan, aku akan membelinya dengan batu roh, tidak mengambilnya darimu. Rekan Taois, Anda terlalu sibuk. Petik 2. Su Zimo tidak tahu betapa berharganya jimat pengalihan kecil dan hanya menganggapnya sebagai jimat yang memiliki harga yang tertera padanya. Mulut Lin Xuanji mengempis saat dia memelototi Su Zimo dengan marah, menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata, aku hanya punya satu potong dan kamu meminta beberapa potong, beberapa kubis yang bisa kamu beli dari jalanan. Petik 2. Kalimat terakhir itu hampir seluruhnya diteriakkan oleh Lin Xuanji. Setelah berteriak, dia terengah-engah. Masih marah, dia berkata kepada Night Spirit, tuanmu terlalu bodoh. Tidak ada potensi untuk tumbuh dengan tetap bersamanya. Mengangkat bahunya, Lin Xuanji bersemangat tinggi saat dia menyatakan dengan bangga, biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda mengikuti saya jamin Anda pasti akan memiliki apapun yang ingin Anda makan di masa depan. Hei, setelah mendengar itu, mata Night Spirit tiba-tiba berbinar saat menangis pelan, sepertinya tergerak. Suara Lin Xuanji terhenti. Aduh, ada reaksi. Dengan gembira, dia memandang Su Zimo dengan penuh semangat, rekan Taois, apa yang baru saja dikatakan oleh Night Spirit. Menekan tawanya, Su Zimo menjawab, roh malam berkata ingin memakan telur naga. Ini menanyakan apakah Anda bisa mendapatkannya. Petik 2. Lin Xuanji, yi kamu. Kalian. Lin Xuanji menunjuk Su Zimo dan Night Spirit. Hidungnya bengkok karena marah dan suaranya bergetar. Dia merasa bahwa jika dia terus tinggal dengan pria dan binatang ini, dia pasti akan hancur. Semoga sukses untuk kalian. Dengan jentikan lengan bajunya yang marah, Lin Xuanji melayang ke udara dan terbang ke kejauhan. Tidak peduli apa, terima kasih, sesama Taois. Melihat Lin Xuanji akan menghilang, Su Zimo buru-buru berteriak. Kata-kata itu benar-benar dari lubuk hatinya. Jika bukan karena Lin Xuanji, dia akan mati di dalam reruntuhan primordial. Ketika dia mendengar itu, Lin Xuanji yang sedang melaju di langit merasa kakinya menyerah dan hampir jatuh. Su Zimo telah menuai cukup banyak dari perjalanan ini. Tidak hanya dia berhasil menghilangkan kekuatan seni budak darah yang tersisa di tubuhnya, dia bahkan berhasil memakan telur naga. Namun, Lin Xuanji tidak mendapatkan apa-apa. Yang dia dapatkan hanyalah sedikit jus sisa. Lin Xuanji terus melaju melewati angin, merasa semakin kesal semakin dia memikirkannya. Dia telah berkultivasi selama puluhan tahun. Sebagai penerus salah satu faksi teratas di daratan Tianhuang, kapan dia pernah mengalami kerugian seperti itu? Orang itu pasti reinkarnasi dari kutukan. Kenapa lagi keberuntunganku begitu buruk saat aku di dekatnya? Murid dari puncak etiril. Aku harus menebak siapa dia dan latar belakangnya di samping rahasia yang dia sembunyikan. Dengan mengatakan itu, Lin Xuanji mengambil napas dalam-dalam dan cahaya abu-abu lembut muncul di pupilnya. Itu menyebar perlahan, berubah menjadi lapisan tipis kabut yang menutupi matanya. Membuka telapak tangannya, ibu jari Lin Xuanji melakukan kontak berulang dengan 4 jari lainnya, mengetuk dengan kecepatan tinggi. Kekuatan misterius dan mendalam berputar di sekitar ujung jari Lin Xuanji. Oh, setelah waktu yang lama, tubuh Lin Xuanji bergetar dan kabut abu-abu di matanya menyebar. Tertegun, dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin?
Aku tidak bisa menebaknya. Wajahnya muram saat dia mengerutkan kening. Orang itu hanya penggarap yayasan, mengapa saya tidak bisa menebaknya? Itu tidak masuk akal. Mungkinkah seseorang menyembunyikan rahasia surgawi? Tatapan Lin Xuanji menyipit saat dia bergumam pelan, ada ahli tertinggi yang mendukung anak ini.